Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu kembali di sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus dalam rangka memperingati Hari Pengucapan Syukur 185 tahun Pekabaran Injil GKE. Adik-adik, Pekabaran Injil GKE dimulai pada tahun 1835 dan sampai saat ini masih terus dikabarkan Injil di GKE. Jadi sudah 185 tahun. Puji Tuhan adik-adik. Jadi hari ini kita memperingati dan bersyukur atas hal itu. Adik-adik, perjamuan kudus hari ini, adik-adik siapkan roti, siapkan anggur. Apabila di rumah tidak ada roti, adik-adik bisa menggunakan biskuit, gabin, ubi kayu, atau singkong, atau nasi juga boleh. Kalau di rumah tidak ada sirup atau anggur, adik-adik bisa menggunakan teh atau air putih. Ya, tidak apa-apa. Ya, kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini memperingati pengucapan syukur 185 tahun Pekabaran Injil GKE. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Masih tetap semangat kan? Pastinya tetap semangat. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari yang ceria ini, kita akan memuji nama Tuhan dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya. Dan kita akan juga memuji nama Tuhan dengan lagu bersyukur kepada Tuhan. Musik! Anak-anak semua, kebaktian kita hari ini berbeda dari kegiatan sekolah minggu yang biasa diadakan. Hari ini kita bersama-sama akan mengadakan perjamuan kudus dalam rangka Hari Pengucapan Syukur dan Hari Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Mari kita memulai kebaktian saat ini. Kebaktian sekolah hari Minggu ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam damai untuk kalian semua. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menyertai kalian. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih sampai pada saat ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk anak-anak-Mu dapat bersekolah minggu bersama-sama. Kiranya ya Tuhan, kami dapat melaksanakan sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga berakhir dengan lancar ya Tuhan. Dan kami juga berdoa agar kiranya kakak sekolah minggu maupun adik-adik yang di rumah semoga sehat selalu sehingga dapat mengikuti sekolah hari minggu online dengan baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum masuk ke dalam cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta, mari kembali kita angkat pujian Ku Buka Alkitab. Musik. Anak-anakku sekalian, adik-adikku yang terkasih, kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Nanti kita akan sama-sama membaca Alkitab ya. Kita persiapkan dulu Alkitab untuk kita buka dan kita baca. Yaitu diambil dari Matius pasal 10 ayat 24 sampai ayat 39. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau berkata-kata sekarang ini. Kami semua siap untuk mendengarkan, untuk menghayati, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami akan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 10 ayat 24 sampai 39. Demikian Ibu Pendeta akan bacakan. Adik-adik yang sudah mempersiapkannya, mari membacanya dalam hati masing-masing. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi si isi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu,
rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian jauh pembacaan Alkitab sebagai dasar perenungan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat-ayat yang Yesus ucapkan dalam pembacaan Alkitab tadi adalah kata-kata untuk kebaikan kita, umatnya. Dan ayat-ayat yang Yesus katakan tadi pun adalah sebuah kebenaran. Kebaikan untuk kita umatnya dan sebuah kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Adik-adik yang terkasih, sebuah kebenaran yang Yesus ucapkan dalam ayat-ayat tadi akan ada banyak yang menentang. Akan ada banyak yang tidak suka. Contoh, jika adik-adik diajak oleh mamahnya, ayo mandi, nanti saja dulu mainnya. Pasti ada adik-adik yang merengut, bahkan tidak mau kalau diajak mamahnya mandi. Atau contoh yang lain, jika ada adik-adik diajak papahnya, ayo makan. Pasti ada adik-adik yang susah kalau diajak makan. Atau contoh yang terakhir, jikalau adik-adik diajak mama atau papahnya, ayo nanti saja dulu mainnya, lanjut lagi nanti sore, kita mandi dulu. Pasti ada yang tidak mau juga, pasti ada juga yang nangis karena diajak oleh orang tuanya untuk mandi terlebih dahulu. Adik-adik yang terkasih, susah kalau kita diajak untuk melakukan hal-hal yang tadi. Jika adik-adik tidak mandi, nanti bau asam. Banyak kuman penyakit yang menempel pada badan. Jikalau adik-adik tidak makan, bagaimana adik-adik bisa lincah bermain? Kalau tidak makan nanti loyo. Atau jika adik-adik tidak mau tidur, adik-adik juga pasti akan loyo karena kurang tidur. Nah adik-adik, ada juga contoh yang lain, di mana kebenaran firman Tuhan pun diberikan untuk kebaikan kita, dan juga kebenaran firman Tuhan ini susah dan sulit untuk dilakukan. Mari kita saksikan video berikut. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja, maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri?
Tapi, kamu menyesal nggak? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh, Nah, adik-adik sudah menyaksikan video tadi yang berjudul Suka Mengampuni. Video tadi mengajarkan adik-adik untuk mari mengampuni. Bukan hanya saat ini atau besok kita diajar kebenaran firman Tuhan tentang mengampuni. Tetapi kita akan terus belajar dan terus belajar untuk bisa mengampuni. Mengampuni sama artinya dengan memaafkan. Yang terpenting adalah mengampuni dengan setulus hati. Tentunya kita harus terus belajar dan harus terus bisa mengampuni. Adik-adik yang terkasih, mengampuni memang tidak mudah. Mengampuni sangat sulit untuk kita lakukan. Makanya kita akan terus diajar dan diajak untuk bisa mengampuni. Adik-adik yang terkasih, ini adalah kebaikan untuk kita. Supaya kita suka dan bisa mengampuni. Ini pun juga adalah ajaran dari Tuhan. Dan ini pun adalah kebenaran supaya kita lakukan dan supaya terus-menerus kita ajarkan kepada semua orang sampai nanti kita besar, sampai nanti kita dewasa. Suka mengampuni dan bisa mengampuni harus kita kerjakan, lakukan, dan ajarkan. Adik-adik yang terkasih, selain itu kita juga diajak untuk bersyukur. Hari ini adalah hari pengucapan syukur Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-185. Kita bersyukur karena ajaran dalam Injil Tuhan Yesus sudah dikabarkan, sedang kita kabarkan, dan terus akan kita kabarkan. Kita bersyukur Tuhan menolong dan memampukan kita untuk terus mengajarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam Injil ini. Adik-adik yang terkasih, kebenaran firman Tuhan harus tetap dikumandangkan. Mau keadaannya terangkah atau gelap, saat kita sedih, saat kita senang. Kebenaran firman Tuhan harus diajarkan dan dilakukan. Kita harus bisa mengampuni, kita harus bisa melakukan apa yang orang tua ajak untuk kita lakukan. Mama papa kita bilang, ayo mandi, nanti bau asam. Mari kita dengarkan, supaya kita memperoleh kebaikan untuk tubuh kita. Kebaikan dan kebenaran firman Tuhan harus terus kita lakukan dan kita ajarkan. Adik-adik yang terkasih, kebaikan dan kebenaran firman Tuhan yang diajarkannya hari ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus selalu menolong dan memampukan kita untuk terus melakukan apa yang jadi kebenaran firman Tuhan untuk kebaikan kita bersama. Amin untuk pesan firman Tuhan di hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Pendeta. Kembali kita akan mengangkat pujian Firman-Mu Pelita Bagi Kaki. Musik. Kau
Anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam damai untuk kalian. Salam damai juga untuk kakak-kakak sekolah minggu dan juga untuk orang tua yang ada di rumah. Tuhan Allah kita itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh karena sayangnya, kita dibaptiskan dan diterima menjadi anggota gereja. Karena sudah menjadi anggota gereja, maka kita semua boleh mengikuti perjamuan kudus. Ibu Pendeta, tolong ceritakan apa arti perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus, kita makan roti dan minum anggur. Roti adalah tanda untuk melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan anggur adalah tanda untuk melambangkan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sudah mati untuk mengampuni dosa kita supaya kita selamat. Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Ibu Pendeta, kalau kita dibaptiskan hanya 1 kali. Mengapa kalau perjamuan kudus kita boleh mengikutinya berkali-kali, Bu? Tuhan Yesus Kristus yang memerintahkan kita untuk merayakannya berulang-ulang, supaya kita selalu ingat kepadanya. Kita juga diingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu menolong dan bersama kita sampai nanti kita bersama-sama untuk masuk ke sorga. Terima kasih Ibu Pendeta. Anak-anak semua, dulu untuk menyambut anak-anak yang dibawa orang tua mereka kepadanya, Tuhan Yesus Kristus menyambut mereka dengan berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Kalau zaman dulu Tuhan Yesus menerima dan memberkati anak-anak yang datang kepadanya, maka pada saat ini juga kita pun harus yakin Tuhan Yesus menerima dan memberkati kalian semua yang datang kepadanya dan ikut dalam perjamuan kudus ini. Adik-adik, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Mari kita bangkit berdiri dan diakhiri dengan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik, kalian perlu ketahui bahwa Yesus sangat sayang kepada kita semua. Buktinya, dia rela disalibkan untuk menebus dosa kita. Mari kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Musik. Alkitab mengajarkan
Anak-anak semua, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami hendak ikut perjamuan kudus. Kasihanilah kami supaya kami boleh mengikutinya dan berilah berkat kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam sebelum disalibkan, Tuhan Yesus makan roti dan minum anggur perjamuan dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga sesudah makan roti perjamuan, Tuhan Yesus memberi piala anggur itu kepada murid-muridnya dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Adik-adik dan juga kakak-kakak sekalian, mari kita berdiri. Jikalau roti dan anggur sudah di tangan kita masing-masing, untuk roti terlebih dahulu, ambillah, makanlah, dipersilahkan. Ambillah, minumlah, silahkan. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara kamu sekalian kepada hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih atas segala berkat, kesehatan, sukacita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Jika sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan yang kami kumpulkan dengan penuh rasa syukur dan sukacita ini dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Hanya dan oleh nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, marilah kita mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahan di tangan kanan kalian, dilipat dengan rapi dan dimasukkan ke dalam amplop dan bisa diserahkan kepada kantor BPH Majelis Jemaat Epata ataupun kotak persembahan yang tersedia di Gereja Epata. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap
Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tolong dan mampukan kami supaya kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur, oh Tuhan, hari ini kami bersama-sama merayakan hari pengucapan syukur Gereja Kalimantan Evangelis. Karena pekabaran Injilnya yang sudah sampai dan masuk ke telinga kami bersama, ke hati kami bersama untuk sama-sama kami lakukan. Ya Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Tuhan kami akan senantiasa melakukan dan mengajarkan Injil kebenaran firman Tuhan ini sampai selama-lamanya. Kami juga ya Tuhan masih merasakan pandemi COVID-19. Kami mohon ya Tuhan, biarkan pemerintah Indonesia dan seluruh dunia bisa menanggapi ini dengan baik, bisa melakukan ini dengan bijaksana. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja, agar tetap dapat melayani jemaat di masa pandemi COVID-19 ini pun dengan bijak. Kasih selalu ada di hati kami, dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa untuk seluruh pasien agar diberikan kesembuhan, untuk tenaga medis agar dilindungi dan diberikan kekuatan, juga kesehatan. Kami bersyukur mereka dengan segenap pengabdian terus memberi diri mereka supaya yang sakit disembuhkan, supaya mereka boleh menangani pasien yang masih dalam keadaan sakit pun dengan bijaksana, dan kesehatan pun selalu Tuhan berikan kepada seluruh tenaga medis yang menangani. Kami juga mau berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu di mana saja berada, untuk tetap belajar dan beribadah dengan sukacita, meskipun hanya di rumah saja, tapi sukacita dan semangat selalu ada di hati karena ada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami dan orang-orang yang tidak bisa di rumah karena harus bekerja, karena harus melayani. Berkati, sehatkan mereka semua, sehingga dalam pekerjaan dan pelayanan mereka tetap dan terus memberikan yang terbaik. Untuk seluruh kakak-kakak sekolah minggu yang melayani dalam sekolah minggu ini, mari Tuhan juga berikan semangat, berikan kekuatan, berikan pengabdian dengan setulus hati untuk boleh memberikan yang terbaik untuk anak-anak di rumah dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri sebelum menerima berkat oleh Ibu Pendeta. Mari kita angkat pujian kembali, sama-sama melayani Tuhan. Musik. Sama-sama
semua, kebaktian kita hari ini sudah selesai. Perayaan perjamuan kudus pun sudah kita ikuti. Pulanglah dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Adik-adik, mari kita cari jiwa bersama Yesus agar kita dapat mengabarkan kabar keselamatan kepada semua orang. Kita angkat pujian, cari jiwa bersama Yesus. Musik. aktivitasnya adalah membuat gulungan kitab. Nah, apa aja Kak Grace yang diperlukan? Nah, kita memerlukan pulpen atau pensil yang sudah tidak terpakai. 2, kita memerlukan lem. Dan Kak Grace sudah membuat hiasan nih yang akan ditempel pada gulungan kitabnya. Nah, kita langsung aja ya. Yang pertama adik-adik, kita berikan lem di bagian sini ya. Nih, kakak ambil lemnya. Nih, kita oleskan ke seluruh permukaan pulpen atau pensil yang sudah tidak terpakai. Oke, kita taruh. Nih, kita naruhnya di ujung ya. Lalu kita gulung pelan-pelan aja. Nah, setelah kita beri lem adik-adik, tadi kita gulung di bagian ujungnya. Lalu kita gulung lagi ke bawah. Sampai ke bagian tengah. Oke, stop. Nah, untuk bagian bawahnya, nah seperti tadi kita lakukan hal yang sama. Kita mengoleskan lem ke seluruh permukaan pulpen atau pensil adik-adik. Oke. Setelah itu kita taruh di bagian bawah. Lalu
kita gulung ke atas. Pelan-pelan ya. Sambil menggulung, sambil ditekan-tekan biar lemnya cepat lengket. Nah, lalu jadi seperti ini. Nah, setelah itu, yuk kita tulis ayat hafalannya yang terambil dari Matius pasal 10 ayat yang ke-27. Kak Grace akan tulis ya. Yang berbunyi, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu beritakanlah itu dari atap rumah. Nah, ayat hafalan yang Kak Grace sudah tulis tadi terambil dari Matius pasal 10 ayat yang ke-27 yang berbunyi, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Nah, adik-adik, Kak Grace kan tadi udah buat hiasan nih. Nih, hiasan Kak Grace. Sekarang kita boleh tempel deh. Adik-adik di rumah boleh ya mengkreasikannya. Adik-adik mau buat bintang, bunga, awan, atau apapun itu, adik-adik bisa ya buat lalu adik-adik tempel. Boleh juga nih, misalkan adik-adik mau gambar menggunakan pensil warna, menggunakan spidol, atau menggunakan krayon, bisa ya sambil dihias ya. Nah, jadi deh punya Kak Grace seperti ini. Yuk coba kita gulung. Tuh, yang di atasnya juga gulung ke bawah. Nih, seperti ini. Yuk kita buka sama-sama. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Wah! Selamat mengerjakan aktivitasnya di rumah bersama kakak, mama, dan papa. Jangan lupa dokumentasikan hasil karyamu ke akun Instagram SPAJ Epata dan jangan lupa kirim ke grup WhatsApp paling lambat di hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita sudah mengikuti perjamuan kudus. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau bersorak
lift my head.